Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Berkah, dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Allah dan para malaikatnya memberikan salam hormat kepadanya. Nabi besar ya, ada nabi kecil. Saya Muhammad Abdul Nasir, mahasiswa ilmu hadis UIN Sunan Gunung Jati, akan membahas tentang mata kuliah hadis dan isu kontemporer tentang hadis Abu Daud nomor 3667, melihara janggut bagi laki-laki muslim di zaman modern. Janggut atau jenggot adalah rambut yang tumbuh pada daerah dagu atau pipi atau leher pria. Rambut di atas bibir kadang juga disebutkan sebagai janggut yang dekat bibir. Walaupun secara spesifik lebih sering disebut kumis. Ilmu yang mempelajari janggut disebut pogonologi. Kalau di dalam bahasa KBBI, karena saya membahas tentang memelihara itu artinya menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya. Memelihara artinya. Dalam sepanjang sejarah, pria berjanggut telah diasosiasikan dengan berbagai atribut seperti bijaksana, maskulin, berstatus tinggi, tetapi kadang juga diasosiasikan sebagai kurang rapi atau eksentrik. Islam merupakan agama samawi terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Kondisi keagamaan di Jazirah Arab, baik sebelum Islam datang maupun setelah Islam datang, terdapat sejumlah dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jazirah Arab di kota Yathrib, Madinah sekarang. Misalnya yang merupakan pusat perkembangan suksesnya dakwah Nabi telah terdapat agama Yahudi. Begitu juga dengan agama Nasrani yang menjadi bagian dari kepercayaan Jazirah Arab. Dan di wilayah Jazirah Arab pun ada pula agama Majusi atau penyembah api. Kepercayaan yang lainnya adalah kepercayaan paganisme dan yang banyak sekali dianut oleh bangsa Arabia belum masuk Islam datang, terutama di Mekah melihat keagamaan Jazirah Arab bukan hanya Islam. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memiliki identitas diri baik dalam ciri fisik maupun ibadah yang tujuannya adalah untuk membedakan antara perkara yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan umat Islam, agar umat Islam lebih mudah untuk dikenali. Hal ini sebagaimana terekam dalam surat di dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 59, yaitu ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zauna wa kana Allahu ghafurur rahimah. Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum turun ayat ini, cara berpakaian wanita muslim dan non-muslim, atau merdeka atau budak, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, kaum laki-laki sering sekali menggoda wanita, khususnya yang mereka duga atau ketahui sebagai hamba sahaya, untuk menghindari gangguan tersebut. Serta melindungi kehormatan wanita muslimah, maka diperlukan dengan memakai jilbab. Dengan demikian hal itu menjadi wanita muslimah lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Memelihara janggut sebagai identitas kaum muslim itu untuk membedakan dengan umat lainnya. Melihat dari beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan dengan umat lainnya seperti fisik dan ibadah lainnya. Hadis-hadis ibadah seperti puasa sunnah Asyura dan melaksanakan sunnah sahur tidak perlu diperdebatkan ulama, baik ulama hadis maupun ulama fikih. Terus Baik ulama hadis maupun ulama fikih tentang hukum melaksanakannya. Akan tetapi, hadis tentang menunjukkan identitas muslim dalam tampilan fisik, yakni perintah memelihara janggut, telah menjadi perdebatan yang cukup panjang antara ulama fikih dan ulama hadis. Bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik fikih maupun hadis, tentang hukum memelihara janggut. Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3667, hadatsana Abdullah ibnu Maslamatal Nabiyyu an Malikin an Abi Bakri Nafi an abihi an Abdullah ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam amara bi ihfa'is sawarib wa ihfa'il liha, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Kanabi dari Malik, dari Abu Bakar bin Nafi, dari bapaknya Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mencukur kumis dan membiarkan janggut. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan Sahih. Abu Bakar bin Nafi adalah bekas budak Umar, adalah perawi yang sikoh. Sedangkan Umar bin Nafi perawi sikoh, sementara Abdullah bin Nafi budak Ibnu Umar dilemahkan di dalam Maktabu Al-Ma'rifiyat nomor 2764 dalam kitab adab dalam bab membiarkan janggut. Ada dua mazhab besar, yaitu Hanafi dan Hambali, secara tegas mengharamkan seseorang yang memiliki janggut untuk mencukurnya hingga pelontos botak, karena tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dua mazhab yang besar juga, Syafi'i dan Maliki, tidak sampai mengharamkan mencukur janggut. Kedua mazhab ini menghukumkannya, yang Syafi'i dan Maliki menghukumkannya makruh tanzih, atau sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Ulama hadis juga terbagi kepada dua kelompok. Ada yang memahaminya secara tekstual dan ada pula yang memahami bahwa memelihara janggut merupakan suatu sunnah yang harus diikuti. Mereka menyatakan hadis yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Menguat argumennya karena kelompok muslim dan non-muslim senantiasa memelihara dan mencukur janggut, sedangkan kelompok kontekstual
memahami bahwa hadis memelihara janggut merupakan hadis yang bersifat lokal temporal, tapi pada masa Nabi, di mana bangsa Arab memiliki tradisi memelihara janggut. Menurut ulama-ulama besar seperti menurut Abu Muhammad Ibnu Hazm, Abdullah bin Aziz, bin Bas, bin Utsaimin sepakat bahwa memotong kumis dan membiarkan janggut tumbuh adalah fardu karena perintahnya pemeliharaan janggut dalam konteks kekinian tidaklah menjadi satu-satunya identitas Muslim. Bagaimana pada masa awal Islam, janggut telah menjadi tren fashion yang dilakukan oleh siapapun tanpa melihat ada nilai teologis atau tidak. Beberapa ulama hadis berbeda pendapat dalam memahami hadis memelihara janggut. Pertama-tama, ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual seperti Syekh Nasiruddin Hasan Albani, lalu Abu Muhammad bin Hazm, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, mereka berpendapat memelihara jenggot merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilaksanakan dan merupakan bagian dari sunnah. Kedua ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual seperti Al-Qardawi, Syuhdi Ismail, mereka berpendapat memelihara janggut pada hadis tersebut merupakan anjuran dan bukan perintah. Penulis menggunakan teori pemahaman teks dalam memahami dan memelihara janggut dalam konteks kekinian. Memiliki pendekatan sosio-historis juga penulis gunakan untuk menemukan makna konteks ketika hadis tersebut muncul. Kemudian dikorelasikan dalam konteks kekinian. Kontekstualisasi merupakan cara yang digunakan oleh para ahli agama untuk menyikapi berbagai nas dalam Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam beribadah pada Allah dan selalu mengamalkan sunnah Rasulnya. Salah satu sunnah yang perlu dikontekstualisasikan adalah berjanggut. Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, perlu mengkaji ulang apakah anjuran yang terkandung dalam hadis tersebut masih sesuai atau tidak. Karena kita ketahui bahwasannya di zaman sekarang kaum non-muslim juga banyak yang berjanggut. Terus? Lalu saya akan membacakan satu hadis seperti dari hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusabbihul majus bi annahum yahlikuna lihahum wa yutiluna sawaribahum. Jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meniru atau menyerupai orang Majus penyembah api karena mereka itu memotong atau mencukur janggut mereka dan memanjangkan dan memelihara kumis. Rawahu Muslim. Salah satu ulama besar seperti Al-Qardawi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang lahir tahun 1926 adalah seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Ia dikenal sebagai mujtahid pada era modern ini, berpendapat bahwa hadis memelihara mengandung perintah Rasul kepada orang-orang Islam untuk berbeda dengan selain Islam. Selain itu, umat Islam harus memiliki kepribadian yang berbeda, tidak selalu mencontoh umat lain, bahkan seharusnya menjadi contoh bagi umat lainnya. Hadis ini juga universal karena dikatakan selisihilah Majusi. Jika sifatnya lokal, berarti yang tidak boleh mencontoh Majusi hanya orang Arab dan Pakistan. Sedangkan untuk orang Indonesia boleh mencontoh apa saja yang datang dari Majusi. Oleh karena itu, kurang tepat dipahami secara kontekstual. Lagi pula hadis ini mempunyai asbabul wurud,
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 50 tahun yang wafat tahun 57 Hijriah, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengirim surat kepada Raja Kisra. Kemudian Raja Kisra mengirim 2 utusan kepada Rasul karena menganggap bahwasannya ini bukan negara bukan pasukan yang besar, tapi hanya orang kecil lah, seperti hanya di pedesaan kan, karena waktu itu Islam belum terlalu tersebar. Ketika kedua utusan masuk untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat Majusi telah mencukur janggut dan melebatkan kumisnya. Lantas Nabi memalingkan muka dan berkata, "Celakalah kamu, siapa yang memerintahkan seperti ini?" Dia berkata, "Rabb kami, Raja Kisra." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, akan tetapi Rabbku Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk memanjangkan janggut dan memendekkan kumis. Dalam hadis ini, dalam memahami hadis, penulis lebih cenderung memahami secara kontekstual dengan melihat sebab terjadinya hadis, asbabul wurud. Karena dengan melihat asbabul wurudnya dapat membantu untuk memahami hadis juga dengan menggunakan kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Karena hadis tentang memelihara janggut itu tidak terlalu banyak ya, jadi saya agak mengulang-ulang sebenarnya. Nah, saya bakal lewat. Sebenarnya hadis riwayat Abu Daud nomor 3667 juga yang tadi. Kata perintah dari orang musyrik yaitu karena mereka memendekkan janggut dan membiarkan kumis sampai panjang. Ibnu Hazm menceritakan bahwa ada ijma ulama tentang menggunting kumis dan memelihara janggut adalah fardu ain. Di dalam hadis, laisa min majmu'atina anasun mislu akharina ila janibina alaysa kazalika tadu bil yahud wala tuqalidu nasara. Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, janganlah kalian menyerupai Yahudi, dan janganlah kalian pula menyerupai Nasara atau Nasrani. Ada pula pandangan ulama tentang hadis tentang janggut ini seperti Imam Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah berkata bahwa haram mencukur gendul jenggot dan tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang ingin menyerupai kaum wanita. Memelihara janggut diperintahkan dalam Islam karena itu termasuk sunnah para nabi. Al-Imam An-Nawawi Al-Damashki yang dari Damaskus mengatakan bahwa menggunting kumis sunnah dan dianjurkan untuk menggunting dari sisi kanan. Ini cara untuk merapikannya ya. Adapun batasannya untuk menggunting hingga nampak pinggiran bibir atas, tidak mencukur sampai habis. Oleh karena itu, hadis ini berlaku untuk semua umat Islam. Jika dilihat hadis tentang janggut, semua hadis menggunakan kata fi'il amr, yakni kata perintah. Jadi artinya adalah seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kurang tepat jika hadis ini dikatakan bersifat lokal, tetapi seharusnya disebutkan hadis ini bersifat universal. Lalu Imam An-Nawawi Al-Damashki mengatakan juga bahwa saya mencukur janggut supaya kelihatan muda dan tampan adalah hal yang makruh. Apakah ingin terus melaksanakan hal yang makruh? Tentu jawabannya tidak. Di satu tempat disebutkan bahwasannya memelihara janggut adalah fitrah sunnah para nabi. Artinya hal-hal tersebut merupakan kebiasaan para nabi. Lalu saya akan membahas tentang dari segi kesehatan yang saya cari di Google, karena saya juga bukan ahli kesehatan, bahwasannya ini untuk kesehatannya, bagi kesehatan pun ternyata berjanggut mampu melindungi wajah dari sinar matahari. Wajah yang ditumbuhi janggut dan cambang ternyata terlindungi dari sinar matahari. Hasil penelitian terbaru yang dilakukan di University of Southern Queensland
dan dipublikasikan di jurnal Radiation Protection, janggut bisa menghalangi 90-95% sinar UV dari matahari. Ini akan memperlambat proses penuaan kulit dan menurunkan resiko kanker kulit. Sehingga semakin tebal janggut di wajah pria, semakin tinggi juga tingkat pelindungannya. Ilmuwan menemukan bahwa bagian wajah yang tertutup dengan janggut dan jambang rata-rata sepertiga lebih rendah terpapar sinar UV yang membahayakan. Menurut Dr. Nick Lowe, dermatologis ternama di London, umumnya rambut memberikan perlindungan yang bagus untuk melawan sinar matahari. Itu sebabnya wanita lebih sedikit mengalami kerusakan akibat matahari jika rambut mereka menutup leher dari sisi wajah mereka. Dan bagi yang sudah menikah, janggut dapat meningkatkan seksualitas yang lebih. Sebuah studi tahun 1970 yang dikutip dalam buku The Independent Genie menemukan relasi antara pertumbuhan janggut dengan potensi yang lainnya sampai ada mungkin saya nggak baca ya ini ya, karena Journal of Personality and Individual Difference. ya Pak, ya ini soalnya bahasanya agak-agak vulgar. Lalu banyak sekali di kalangan anak muda maupun orang yang sudah cukup umur, jarang dan tidak suka memelihara janggut dengan alasan tidak rapi, tidak bersih, dan para istri-istri mereka tidak menyukai janggut tersebut. Dan di zaman modern ini banyak sekali orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan, atau orang Yahudi dan Nasrani penyembah berhala memiliki janggut seperti perintah dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang musyrik dengan memelihara janggut dan mencukur. Jadi disimpulkan bahwasannya empat imam mazhab yang besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak mengharamkan untuk mencukur habis, sedangkan dua imam mazhab besar seperti Hanafi dan Hambali mengharamkan karena itu melanggar fitrah laki-laki. Mungkin itu yang Nasir bisa sampaikan tentang hadis Abu Dawud nomor 3667. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun tidak. Tapi kalau untuk pembahasan lebih lanjut apakah masih penting atau tidak, yang Nasir bisa dapat dari data-data tersebut, yaitu kalau kata para ulama lebih menganjurkan, tetapi tidak menegaskan. Seperti Al-Imam Al-Qardawi menyebutkan bahwasannya di zaman dahulu itu emang benar-benar membedakan. Tapi kalau untuk di zaman sekarang karena banyak yang sama, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ateis pun memiliki hal yang sama seperti umat Muslim, maka katanya tidak terlalu menunjukkan lah bahwasannya itu tuh seorang muslimnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman dari Pak dosen atau bagaimana? Sudah selesai ini. Silakan coba. Saya mau ngasih masukan. Iya, silakan. Kayaknya menurut saya lebih bagus lagi seandainya hadis-hadis berkaitan dengan jenggot itu betul-betul di takhrij begitu ya, di takhrij dari sumber-sumbernya, jadi dikumpulkan gitu, itu bagus. Jadi lebih bisa menggambarkan makna hadis yang
lebih utuh begitu ya. Terus ini juga satu lagi masalah sumber ya, sumber tadi kalau saran saya untuk memastikan mazhab begitu ya, mazhab Syafi'i seperti ini atau mazhab itu dan mazhab-mazhab yang lain, bagusnya menurut saya, sekali lagi menurut saya, kita menukil langsung dari bukunya mereka gitu. Misalnya kalau kita menyatakan madhab Syafi'i seperti tadi, misalnya hanya menganjurkan saja. Nah, kita merujuk ke kitab induknya, bisa jadi dari ulama Syafi'iyah. Jangan-jangan nanti kalau ngambil dari ulama Syafi'iyah juga di antara mereka berbeda. Ada yang ada yang menganjurkan atau ada yang bahkan tetap mewajibkan, kan jadi lebih sumbernya lebih bagus begitu ya kalau misalnya kita mengambil dari sumber-sumber induk madhabnya ya. Itu aja mungkin yang saya sarankan itu. Oh, baik. Salman, kasih sarannya. Syafi'iyah juga belum tentu Syafi'i ya. Maksudnya Kalau gimana, Pak? Belum tentu Syafi'i gimana? Syafi'iyah juga belum tentu sama dengan pandangan Imam Syafi'i. Oh, ya. Iya kan? Iya, Pak. Klaim itu. Coba ada komentar lain juga. Ilan gimana Ilan? Pak. Oh, ini ada lagi mungkin satu lagi ini masukan juga. Ini kan kaitannya tentang jenggot yang ada dalam hadis itu kan seolah-olah Rasulullah SAW menyabdakan itu teksnya itu berkaitan dengan menyelisihi majusi ya. Mungkin menarik juga kita pastikan ya, apakah pada zaman Rasulullah SAW itu yang memelihara janggut itu ada dari selain majusi, dari agama-agama lain, dan seperti itu kan, atau juga hanya sekedar orang majusi saja begitu. Jadi dikaji lagi itu apakah yang memelihara janggut atau yang mencukur jenggot itu hanya majusi saja. Nah, seperti itu. Jadi dilihat lagi gitu, apakah agama lain ada yang juga memelihara janggut pada masa itu. Mungkin itu bisa dimasukkan juga, jadi bisa lebih terlihat begitu ya ininya hadisnya. Maksudnya jangan memelihara kumis, dikhawatirkan mirip majusi atau Yahudi atau Nasrani, atau Yahudi atau Nasraninya itu tidak ada dalam teksnya itu. Hanya majusi doang gitu. Itu menandakan memang hanya majusi, karena memelihara kumis bagi majusi itu dijelaskan ini dari keyakinan agama mereka gitu. Berarti kalau memelihara kumis bukan motivasinya keyakinan keagamaan, tidak masalah gitu. Tapi yang dilarang itu majusinya itu karena punya keyakinan seperti itu gitu. Adapun Ibnu Hazm dia menambahkan, saya juga tadi beri catatan sebetulnya itu bukan hadis kan pendapat Ibnu Hazm. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani itu sepertinya dipahaminya lebih luas oleh Ibnu Hazm. Ternyata Iya, Pak. itu hadis kan. Iya. Hadis Nabi
Hanyalah tasubu majusa kan itu. Cuma itu doang kan kata majusi. Sementara Yahudi dan Nasraninya itu tambahan Ibnu Ajam. Dan itu bukan hadis gitu. Pendapat. Tuh kan. Apa? Yahudi waktu kaladu Nasrani. Nasoro kan itu kata-kata itu bukan hadis tetapi perkataan Ibnu Ajam kan. Sepertinya seperti itu. Hanya pemikiran Qardawi sebetulnya bukan hanya kasus jenggot dan kumis. Kata Qardawi kan dari semua hal perilaku umat Islam ya jangan seperti mereka, tetapi umat Islam harus memberi contoh pada mereka, begitu kan. Bukan hanya kumis soal dagang, soal jenggot, tapi juga soal dagang, soal etika berpolitik, soal semuanya kan harus di depan kan gitu. Kayak falsafah orang Padang lah, maju selangkah. Selangkah lebih maju. Jadi toko Padang deh selangkah lebih maju dari toko-toko biasa. Coba lihat rumah makan Padang tuh. Padahal maksudnya bukan itu kan. Orang Padang harus lebih maju dari suku-suku bangsa di Indonesia. Ternyata dipraktekkan dalam bangunan gitu. Toko Padang itu selalu maju selangkah dari toko-toko biasa gitu kan. Coba aja lihat itu. Itu salah paham gitu. Falsafah orang Padang itu harus lebih maju dari orang Jawa, dari orang Batak, dari orang Sunda. Dipraktekkan oleh para pedagang ternyata bukan maju dalam pemikiran, tapi maju dalam bangunan gitu. Bangunan rumah makan Padang rata-rata maju selangkah dari bangunan biasa. Itu. Jangan-jangan juga Qardawi juga nanti pernyataan Qardawi disalahpahami oleh umat Islam. Agar lebih maju umat Islam dari bangsa yang lain, ternyata prakteknya maju dalam penyimpangan. Gitu. Konon di Indonesia, para koruptor itu umat Islam semua. Jarang koruptor dari Kristen itu, semuanya umat Islam. Apakah itu juga menyangkut apa salah paham gitu? Atau karena pejabat di Indonesia semuanya umat Islam gitu, sehingga korupsinya banyak orang Islam? Apa begitu? Intinya, saya kira apa sih kaitannya dengan studi kita? Mungkin kasus jenggot dan kumis ini dianggap kasus kontemporer gitu. Padahal ini kasus lama sekali kan. Ada ulama di Persis menyatakan bahwa keberadaan hadis ini kalau dilihat dari asbabul wurudnya sudah tidak berlaku. Tidak berlaku karena majusinya sudah nggak ada. Perbedaan perangnya untuk membedakan tentara muslim dengan tentara non-muslim dari jenggot juga sudah tidak signifikan. Sekarang perangnya bukan perang terbuka, dari perang teknologi gitu kan. Seolah-olah hadis ini diabaikan itu. Larangan itu pun tidak bersifat mutlak, artinya hanya anjuran saja, bahkan tidak dianjurkan pun oleh Nabi, ya wajarlah. Jenggot dipangkas sedikit, kumis dipangkas sedikit juga kan. Kan kata-katanya memelihara kan. Kata-kata memelihara itu ya
bisa dipangkas sedikit kan, tidak dihabiskan kan gitu. Kata-kata memelihara itu memelihara tanaman yang ngerumbai ke jalan dipangkas sedikit kan, kata-kata itu yang perlu dipegangi. Kalau dilihat dari asbabul wurudnya memang sudah tidak ada. Majusi negara agama yang dianut umat manusia sekarang malah tidak ada. Yang dominan malah harus nyunah ke Yahudi. Yahudi pintar di teknologi. Buktinya Israel tidak bisa ditaklukkan gitu, karena mereka pintar gitu kan. Orang pintar tidak banyak kan, sedikit saja kan. Padahal komunitas Yahudi kan berapa sih yang ada di Palestina itu? Di bawah 1 juta. Tapi kok umat Islam yang jumlahnya miliaran tidak mampu mengalahkan mereka yang sedikit itu, karena mereka pintar. Jadi contohlah Yahudi dari kepintarannya menguasai teknologi gitu kan. Apakah itu maksudnya? Kenapa dalam jenggot itu tidak ada kata Yahudi, tidak ada kata Nasrani, yang ada Majusi? Karena Majusi itu kaitannya dengan teologi. Umat Islam dilarang memelihara kumis kalau teologinya seperti Majusi yang meyakini bahwa memelihara kumis kewajiban agama. Membuang jenggot adalah kewajiban agama. Padahal Islam menghendaki hal-hal yang seperti itu bersifat rasional gitu ya. Makanya pelihara jenggot, pelihara kumis dengan cara gimana? Ya dipotong sedikit kan. Jadi bukan karena motivasi kesehatan, tapi motivasi keindahan gitu kan. So kumisnya nyerabang gitu. Leung mun kumisna halus, barang kumisna jika si engko tipis, panjang, sedikit, umpamanya kan jadi lucu gitu. Bukan menarik tapi ya bodor gitu. Cuma yang kita ingin temukan sebetulnya apa kaitan ngaji hadis jenggot dengan kaitan dengan isu kontemporer. Coba, kenapa pertimbangannya Nasir mengungkap memelihara jenggot dan melarang memelihara kumis itu? Dianggap sebagai bagian dari kajian kontemporer itu aja. Atau karena memang para ulama hari ini masih mempersoalkan hadis-hadis ini gitu. Nasir, kenapa ngebahas tentang hadis Abu Daud tentang memelihara janggut ini dan apa hubungannya sama tentang kontemporer? Karena banyak anak muda yang waktu itu Nasir pernah ketemu sama anak-anak muda yang dia bilang gini, aku mah nggak terlalu suka tentang nggak suka pakai janggut katanya. Terus dia juga dia bilang kayak gitu, terus Nasir juga kayak gitu. Terus Nasir juga coba searching terus mempelajari tentang kata-kata ulama. Lalu rupanya para ulama ada yang membahas bahwasannya untuk di zaman sekarang ini memelihara janggut ini tidak bisa menjadi tolak ukur ya, tolak ukur perbedaan Modern, kehidupan modern atau kuno gitu. gimana Pak maksudnya?
Jadi memelihara kumis dan jenggot itu tidak ada tolong ukur modern atau kuno gitu kan. Coba anak muda itu sebetulnya ukuran anak muda itu berapa sih umurnya? Kalau Dari 10 tahun nggak mungkin ada jenggot jeng kumis. Nah, rata-rata 30 tahun itu bukan anak muda itu, anak semi tua itu. Kalau muda umurnya 25 tahun ke bawah itu muda. Kalau 25 tahun ke atas itu bukan muda. Semi tua itu. Kan enggak? Anak umur 20 tahun jenggotnya gomplok gitu. ada Pak, 20 tahun gomplok ya? ada cuman dia pakai obat, Pak. Dia pakai obat kayak gini nih. Minoxidil gitu. Ya, tapi mungkin ya kalau Arab 20 tahun mungkin iya gitu. Kalau Indonesia masih kurang sih. Iya. Kalau Arab bisa jadi ya, karena ini hadis juga hadis Arab gitu. Kang Fikri udah jenggotnya udah lebat, Pak. Itu masih 20 tahun. Siapa itu? Kang Fikri, Pak. Oh, bisa aja nih. Mana itu yang hadir? Sama mana sama? Sama hadir? Ada, Pak. Ini mana ya sama ya? Itunya hadir. Hadir Pak, hadir. Ini bukan sama, ini bicara laki-laki, ini sama, ini hadis, ini bias gender ini. Kalau orang mengkritiknya dari gender, ini bias gender, kata kenapa ini bicara jenggot dan kumis. Perempuan nggak ke bawah-bawah ini. Coba tanggapan sama gimana ini? Soal hadis jenggot dan kumis ini. Karena ini dianggap persoalan kontemporer, ya terpaksa dibahas gitu. Ada punya tanggapan sama, silakan. Mungkin Pak, kalau menurut Salma sih pembahasan ini tuh sama kayak menurut Bapak ya, yang tadi udah jelas gitu, dilihat dari asbabul. Kang yang lain mah. Gitu ya. Jadi udah tidak berlaku larangan memelihara jenggot apa memangkas kumis gitu kan. Memangkas kumis, memelihara jenggot sudah tidak berlaku karena ilatnya udah hilang. Kan kata kaidah hukum al-hukum aduru fihi. Kalau ilatnya udah nggak ada, hukumnya juga nggak ada. Dan juga hukumnya tidak berlaku bagi yang tidak berkumis dan tidak berjenggot. Atau kumisnya kurang lebat, jenggotnya kurang lebat, nggak usah lah. Nggak usah dipelihara. Karena itu mengganggu pemandangan. Apa begitu maknanya? Intinya, saya lebih tertarik ke pesan Qardawi aja. Bahwa secara kontekstual hadis ini ya harus dimaknai secara lebih luas gitu.
bahwa umat Islam harus jadi teladan bagi umat-umat yang lain gitu. Bukan hanya soal jenggot, bukan hanya soal kumis, tapi soal segala hal gitu. Teladan kebaikan bukan teladan kejelekan. Kayak umat Islam dagang rata-rata itu modalnya bohong. Bohong itu bagian dari metode dagang mereka. Dan itu hampir semua pedagang selalu menggunakan kebohongan itu sebagai hal yang biasa. Modal nagih segitu. Padahal itu kan bohong gitu kan. Nggak mungkin lah. Kalau dia dagang umpamanya seperti Nabi, disebutkan modalnya, terus dibawa dari Mekah ke Yaman, Anda mau memberi upah berapa ke saya? Dengan jalanan 2 bulan dari Mekah ke Yaman gitu kan. Sehingga orang diajak berlogika, diajak berasional oleh Nabi. Coba wajarnya berapa Anda memberi upah pada saya? Mang mawaken kebutuhan Anda, saya bawa dari Mekah ke Yaman gitu. Dengan perjalanan 2 bulan di jalan. Layaknya berapa gitu kan? Memberi upah. Itu kan tidak berbohong, tapi dia mengajak berlogika gitu. Nabi sengaja membuat pikiran orang hidup gitu kan. Oh iya. Bukan cara berbohong seperti tradisi pedagang hari ini gitu kan. Modal nage sakitu abdi mah jual modal we belum laku dari pagi, padahal dia ngomong begitu ya itu berbohong. Satu bidang. Bidang yang lain juga. Umat Islam harus ke depan berbeda. Jadi teladan orang umat yang lain. Saya pikir itu aja sih sebetulnya hadis. Tapi ada juga memang yang punya keyakinan seperti tadi. Ada aliran Islam yang memelihara jenggot, memangkas, mengurut habis kumisnya, dan beraliran celana cingkrang gitu kan, yang aceng itu kan. Aliran celana ngatung itu kan seperti itu kan. Kalau pakai celana di atas mata kaki, pasti dia berjenggot dan memotong kumisnya itu. Nah, kalau aliran-aliran seperti itu sebetulnya bukan aliran tekstual lagi itu. Itu aliran ortodok gitu kan. Bahwa Nabi tidak melarang gitu. Melarang itu hanya majusinya saja kan itu. Ya, melarang perilaku majusi. Kan majusinya sekarang tidak ada. Yang ada Yahudi dan Nasrani. Tapi oleh Nabi tidak disebutkan Yahudi dan Nasraninya itu. Malah bukan Yahudi dan Nasrani, itu bukan hadis. Sebab buktinya Nabi juga menyunahkan tiap hari Jumat memotong kuku
bulu ketiak, memotong kumis, memotong jenggot itu bagian dari sunnah juga malah. Kan? Memotong kuku, memotong kumis, memotong jenggot, memotong bulu ketiak, itu tiap hari Jumat itu dianggap sunnah malah. Memotong apa lagi? Bulu kemaluan itu kan ada 5 tempat itu. Jadi larangan memotong kumis itu nilainya sunnah saja. Gitu. Kalaupun ditinggalkan ya makruh doang. Gitu. Tapi kalau orang punya keyakinan sampai dalam kehidupannya seperti itu, nah itu mirip Yahudi, mirip Majusi gitu kan. Secara teologis mirip Majusi. Teologinya mirip Majusi itu, umat Islam itu yang saya sebutkan, umat Islam yang mengharuskan, mewajibkan jenggot, memelihara kumis, memelihara jenggot, memotong kumis. Nah itu seperti ya justru itu yang seperti Majusi. Hanya dibalik saja kan, Majusi memotong jenggot, memelihara kumis. Umat Islam memelihara jenggot, memotong kumis. Kan itu juga mirip Majusi, justru itu yang dilarang gitu kan. Dan itu ada di umat Islam memang. Saya pernah punya pengalaman dulu dari Kuwait, saya ikut sebagai mubaligh mutafarikoh, mubaligh menyendiri yang dakwah ke sana kemari. Setiap dakwah harus dipoto, dilaporkan, setiap ceramah dilaporkan, tapi kita dulu diberi honor tiap bulan dalam sekian tahun. Tahun 90-an. Tahun 90-an. Itu diberi honornya per bulan kalau nggak salah 800.000. Gede sekali. Seharga sapi 1 bulannya itu. Mungkin ya sekarang 20 jutaan gitu. Atau enggak ya, 10 jutaan. 800.000 itu PNS itu waktu itu hanya 80.000. Golongan 3A itu 80.000. Enggak 800, kita 400.000. Itu mewajibkan pakai jenggot. Jadi saya tiap pertengahan bulan itu saya jenggotnya tidak dikurun, dibiarkan biar kelihatan gitu. Karena mau ngambil honor. Ketika terpaksa mau ngambil honor, saya habis dikurun jenggot itu. Mereka orang Arab itu marah. Marah bener gitu. Sehingga honor saya ditahan gitu. Mana jenggotmu katanya. Lah. Nah, di situ saya tidak suka gitu. Kalau begitu ya saya keluar gitu. Dari kelompok mubaligh mutafarikoh itu. Mubaligh yang dibiayai oleh lembaga keagamaan, lembaga wakaf di Kuwait, sehingga saya mengancam begitu. Tapi kemudian direvisi oleh mereka. Dulu asalnya kelompok itu ya kelompok bahasa Arab. Kita latihan training bahasa Arab berapa bulan di suatu tempat itu. Ternyata didoktrin gitu. Akhirnya kita main 2 sisi gitu. Sisi keagamaannya tidak percaya, tapi sisi keuangannya percaya gitu. Ikut saja kan lumayan honornya gitu kan. Tapi mereka sepertinya benar. Bahkan mewajibkan memelihara jenggot itu.
Padahal larangan itu tidak bernilai haram, hanya makruh saja. Tapi mereka berkeyakinan bernilai haram kalau ditinggalkan. Dan ini seperti Majusi. Mereka juga bernilai tidak boleh menurut agamanya, sehingga mereka memelihara kumis itu berdasarkan keyakinan agama Majusi mereka. Nah, umat Islam yang mewajibkan memakai jenggot ya persis seperti pemikiran Yahudi, bukan Yahudi, Majusi maksud saya. Dan itu nilainya haram menurut saya. Karena mereka mewajibkan yang sesungguhnya hanya sunnah saja. Bukti sunnahnya bahwa larangan itu tidak jatuh pada haram. Buktinya Nabi memerintahkan memotong kuku, memotong ketiak, memotong bulu kemaluan tiap hari Jumat. Itu dianggapnya sebagai, kata para ahli, itu sunnah. Berarti memotong jenggot pun bagian dari sunnah Nabi yang bisa menetralisir larangan yang tadi, sehingga larangan memelihara kumis tapi hanya makruh saja dari satu teks. Sementara dari pendekatan asbabul wurud, toh Majusinya juga sudah tidak ada, toh perbedaan sudah tidak ada. Makanya kata Qardawi, bukan hanya soal jenggot, bukan hanya soal kumis, soal segala hal umat Islam harus jadi teladan. Omongan Qardawi itu sangat luas. Mau jadi teladan gimana umat Islam? Wong mayoritas umat Islam bodoh kok. Intinya Qardawi ngeritik pendidikan umat Islam. Mayoritas umat Islam bodoh kok. Kalah oleh minoritas seperti Yahudi. Yahudi itu di dunia minoritas loh, jumlahnya sedikit. Tapi kok mereka pinter. Jadi kayak mayoritas. Barangkali itu aja ya. Nggak ada komentar lain. Nggak ada kayaknya, Pak. Minggu depan siapa? Minggu depan. Saya, Pak. Sayyid. Oh iya. Kang Said. Said itu apa temanya? Insya Allah yang Bapak tawarkan di silabus itu, Pak. Apa itu? Kontekstualisasi pemimpin Quraisy. Pemikiran siapa? Ibnu Khaldun. Gimana? Enggak, saya belum ke sana sih, Pak, baru baca-baca aja gitu tentang syarah hadisnya itu. Al-Aimatu bin Quraisy itu. Iya, betul. Alimatu min Quraisy. Iya, itu Ibnu Khaldun bahkan yang memberikan makna itu. Kata Ibnu Khaldun, ya bangsa Quraisy ini bukan bangsa gegabah. Ibnu Khaldun menyaksikan betapa Quraisy berjaya. 9 abad memimpin bangsa di dunia ini. Amerika saja baru 1 abad memimpin bangsa di Indonesia, udah ribut dengan Rusia. Gitu kan. Hayam Wuruk di Jawa itu memimpin menguasai Nusantara cuma berapa? Enggak 1 abad gitu. Pangeran Singosari enggak 1 abad. Hanya beberapa puluh tahun doang gitu. Pajajaran hancur. Raja Galuh Sunda hancur. Sulawesi itu hancur itu juga. Apa itu kerajaan Sulawesi?
Jambi, ada kerajaan Jambi itu. Tidak 1 abad, itu hanya berapa puluh tahun saja. Sementara bangsa Quraisy mampu membuktikan diri sebagai bangsa terkuat di dunia 9 abad, kata Ibnu Khaldun. Melalui dinasti Amawiyin, Abbasiyah, Fatimiyah, bahkan Abdurrahman III di Eropa itu juga bangsa Quraisy itu. Sehingga dikalkulasi oleh Ibnu Khaldun 9 abad bangsa Quraisy memimpin bangsa-bangsa di dunia. Barangkali itu ya, habis waktunya ya. Makasih nih. Iya, Pak. Ya, Pak, sama-sama Pak. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aprijal nggak ngomong tuh. Ngumpet, Pak. Aprijal. Makanya kalau nggak ngomong nggak muncul gitu. Iya, makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama Pak, Ada sami-sami Pak. berapa orang mahasiswa? 9? 9 orang. Iya, Pak. Mahasiswanya 9. Berapa orang lagi yang belum? Saya belum, Pak. Sama belum ya? 1, 2, 3 orang lagi, Pak. Iya, Pak. Aprijal belum? Oh, udah, Pak. Aprija. Udah, Pak. Oh udah. Saya yang belum, Pak. Muhammad Fikri. Said, Sofi, sama Fikri, Pak. Said, Sofi, Fikri, Pak. Tiga. Sama- tinggal Iya. lagi ya. 3 lagi, Pak. Nanti akhir Tiga September. lagi, Pak. Akhir Oh, November. PS. Pak. Langsung wisuda, Pak. UTS-nya belum nih. Gimana, Pak UT? Dari presentasi, Pak. Saya minta UTS-nya gimana ya? Atau ditiadakan aja. Dianggap presentasi sebagai UTS. Iya, Pak. Iya, itu kayak bagus tuh, Pak. Terus, Pak, ditiadakan, Pak. Sama UAS-nya, Pak. Maksud saya UAS yang UTS nanti disatukan aja deh. Ah, iya, Pak. Ya, gitu aja ya. Terima kasih banyak, Pak. Aduh.